Di tengah gemuruh dunia yang tak henti mengejar cahaya, di mana kebahagiaan dijadikan komoditas dan kesedihan ditekan ke sudut-sudut tersembunyi jiwa, ada suara sunyi yang berbeda. Sebuah bisikan yang berani menelusuri lorong-lorong gelap keberadaan manusia. Emil Cioran, filsuf asal Rumania yang kerap dijuluki penyair keputusasaan, berdiri melawan arus zaman yang selalu ingin melupakan penderitaan. Ia menolak menjadi bagian dari masyarakat yang takut menghadapi luka, yang memilih menyembunyikan sakit dan kematian di balik tirai tebal rumah sakit dan obrolan basa-basi. Cioran menulis seolah ingin merengkuh segala kesakitan yang coba dihindari banyak orang, menjadikannya taman bermain batin, dan mengolahnya menjadi mutiara-mutiara pemikiran yang tak mudah dicerna, namun abadi. Dalam sunyi tulisannya, ia mengundang kita bertanya, apa yang sesungguhnya kita cari dalam hidup? Mengapa begitu takut menatap jurang keputusasaan? Bukankah justru di kedalaman itulah kita menemukan kejujuran eksistensi? Di antara bait-bait reflektifnya, Cioran memperlihatkan paradoks besar, bahwa menghadapi penderitaan tanpa ilusi justru bisa membawa rasa lega yang tak pernah kita temukan dalam kebahagiaan palsu. Dan di sanalah letak kekuatan tulisannya, mengajak kita untuk sejenak berhenti berlari, memandang luka kita sendiri, dan bertanya dengan keberanian seorang pengembara malam. Adakah makna di balik keputusasaan? Atau justru di sanalah, tanpa topeng dan penyangkalan, kita bersentuhan dengan inti terdalam kemanusiaan. Bagian 1. Masyarakat yang menolak sisi gelap kehidupan. Di dunia modern yang serba gemerlap, masyarakat seringkali bersekongkol secara diam-diam untuk menyingkirkan segala sesuatu yang berbau penderitaan, duka, atau ketidaknyamanan. Segala yang menyakitkan disingkirkan, dijauhkan dari mata dan hati. Penyakit dipendam di balik tembok tinggi rumah sakit, kematian didiamkan, dan kesedihan dikurung dalam kamar-kamar yang tak pernah dikunjungi cahaya. Kita diajarkan untuk menutup rapat-rapat luka batin, seolah-olah keterpurukan adalah dosa yang harus disembunyikan dari dunia. Masyarakat tumbuh menjadi arena sandiwara, di mana setiap orang berlomba memamerkan kebahagiaan, kesuksesan, dan pencapaian, sementara air mata dan kegetiran hanya boleh muncul dalam kesunyian. Cioran dengan tajam mengkritik kecenderungan manusia modern untuk menolak sisi gelap kehidupannya sendiri. Ia melihat dengan mata yang jernih betapa kita semua, baik sadar maupun tidak, berusaha menghapus jejak penderitaan dari kehidupan sehari-hari. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kegagalan, kesakitan, atau kehilangan selalu disembunyikan, digantikan dengan narasi positif yang terus dipaksa masuk ke dalam ruang publik. Namun, di balik kemilau senyuman palsu dan deretan foto penuh tawa, sesungguhnya manusia terus dihantui oleh bayang-bayang yang berusaha ia tolak. Di zaman yang mengagungkan motivasi dan optimisme, perasaan negatif dianggap sebagai penghalang kemajuan. Tak jarang, orang-orang berlomba menasihati, menuntut kita agar selalu berpikir positif, seolah-olah emosi gelap hanya penyakit yang perlu diobati, bukan bagian alami dari pengalaman manusia. Namun, justru dalam upaya menolak dan menyingkirkan penderitaan itulah, luka batin menjadi semakin dalam, meradang tanpa bisa disembuhkan. Ketika kesedihan tak diberi ruang, ia akan tumbuh liar di sudut jiwa, menanti waktu untuk meledak dalam bentuk-bentuk lain. Kecemasan, kemarahan, bahkan keputusasaan yang tak tertahankan. Cioran menolak semua kepura-puraan ini. Ia memilih berjalan di jalur yang sunyi, menghadapi derita dengan kepala tegak, dan menuliskannya tanpa malu. Bagi Cioran, kejujuran pada penderitaan adalah bentuk keberanian tertinggi. Karena hanya dengan mengakui dan merangkul luka, manusia bisa mengenal dirinya sendiri secara utuh. Ia menulis dan merenungi keputusasaan, bukan untuk merayakan kesedihan, tetapi untuk mengungkapkan kenyataan yang selama ini ditekan oleh budaya modern.
Di dalam gelap, Cioran justru menemukan ruang bagi manusia untuk bertumbuh dan jujur pada diri sendiri. Melalui pemikiran Cioran, kita diajak untuk melihat betapa bahayanya menutup mata dari kenyataan pahit hidup. Penderitaan bukanlah aib, melainkan bagian dari jalinan eksistensi manusia. Dalam menghadapi dan menerima derita, kita tidak hanya menemukan kejujuran, tetapi juga kekuatan baru untuk menata hidup dengan pemahaman yang lebih dalam. Cioran seolah berkata, "Berhentilah bersembunyi dari gelapmu sendiri, karena justru di sanalah makna sejati kehidupan kerap bersembunyi." Bagian ini menegaskan bahwa di balik segala usaha masyarakat untuk menghapus jejak keputusasaan, justru tersimpan kehilangan yang lebih besar, kehilangan makna, kedalaman, dan kejujuran akan siapa diri kita yang sebenarnya. Emil Cioran menantang kita untuk kembali memandang luka, mengakui air mata, dan menemukan kekuatan dalam kerentanan. Sebab, hanya dengan berani menelusuri sisi gelap keberadaan, manusia dapat menemukan cahaya yang tak pernah ia sadari selama ini. Bagian 2. Gaya dan nilai dalam karya Cioran. Di antara barisan penulis besar yang menelusuri lorong-lorong pikiran manusia, Emil Cioran tampil sebagai sosok yang melangkah berlawanan arus. Ia tidak sekadar menulis filsafat, melainkan mendekonstruksi filsafat itu sendiri, membongkar bangunan pemikiran yang terlalu kaku, dan menganggap kehidupan hanya sebagai permainan gagasan. Dalam karyanya, terutama On the Heights of Despair, Cioran menampilkan keberanian untuk mempertanyakan, bahkan menolak, tradisi intelektualisme yang terlalu menuhankan logika dan rasio. Bagi Cioran, kehidupan tidak bisa dijelaskan sepenuhnya melalui silogisme atau rumusan teori yang rapi. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih mentah, dan lebih jujur daripada sekadar rangkaian kalimat logis. Ia menulis, "Belumkah orang sadar bahwa permainan intelektual yang dangkal sudah berakhir, bahwa penderitaan lebih penting daripada silogisme, bahwa jeritan keputusasaan lebih bermakna daripada pemikiran yang halus, dan bahwa air mata memiliki akar yang lebih dalam daripada senyuman." Dengan kalimat-kalimat seperti ini, Cioran menempatkan pengalaman batin, penderitaan, kegelisahan, bahkan keputusasaan di atas segala penjelasan rasional yang cenderung dangkal dan seringkali menjauhkan manusia dari kenyataan hidup. Karya Cioran seringkali sulit dicerna karena bentuknya yang aforistik dan puitis. Ia menulis dengan bahasa yang mengalir seperti arus sungai di malam hari. Terkadang tenang, terkadang menghantam karang-karang pengalaman paling getir. Ia tidak pernah terlalu peduli pada konsistensi atau keteraturan. Baginya, hidup sendiri sudah cukup kacau. Tulisan pun tidak perlu selalu rapi dan mudah diikuti. Yang utama adalah kejujuran emosi, kedalaman pengalaman, dan keberanian untuk mengekspresikan kegilaan jiwa tanpa sensor. Menariknya, Cioran justru menemukan kebebasan dalam ketidakaturan itu. Ia mengakui bahwa menulis adalah jalan keselamatannya dari gelombang penderitaan yang hampir menenggelamkannya. Dalam sebuah pengakuan, ia berkata bahwa menulis buku pertamanya di usia muda adalah cara untuk menunda keputusasaan paling dalam, bahkan menyelamatkan nyawanya. Kreativitas adalah keselamatan sementara dari cengkeraman kematian, tulisnya. Seolah ingin menunjukkan bahwa setiap kata yang ia tuangkan adalah upaya untuk bertahan hidup, untuk mengubah keputusasaan menjadi makna, walau hanya sesaat. Cioran tak pernah takut kontradiksi. Ia kerap menulis sesuatu lalu menampik atau menyangkalnya di bagian lain, namun justru disitulah letak ketulusannya. Ia tidak sedang menulis untuk membangun sistem berpikir baru atau menawarkan solusi pasti. Ia menulis untuk menumpahkan kegelisahan, untuk menangkap momen-momen ketika kesadaran manusia mencapai titik lyrical, saat kata-kata biasa tak mampu lagi menampung gejolak jiwa.
Ia percaya, dalam cinta dan penderitaan mendalam, manusia tiba pada titik di mana hanya ekspresi lirikal yang bisa mewakili luasnya batin. Ketika akal buntu, puisi dan air mata menjadi jembatan ke dunia dalam yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata biasa. Dalam karya-karyanya, Cioran menantang pembaca untuk tidak terpaku pada tatanan yang serba pasti dan aman. Ia mengajak kita untuk berani berjalan di tepi jurang, menatap pusaran batin sendiri tanpa takut jatuh ke dalamnya. Dengan begitu, kita bisa menemukan apa artinya hidup tanpa ilusi, tanpa penyangkalan, dan tanpa topeng. Ia bukan sekadar pengkritik filsafat, tetapi juga penggugat seluruh struktur berpikir yang mengabaikan realitas terdalam manusia. Bahwa hidup, pada hakikatnya, adalah perjalanan di antara luka dan kejujuran, di antara keputusasaan dan keberanian untuk tetap bertahan. Lewat gaya penulisan yang lirikal, puitis, dan penuh paradoks, Cioran mengembalikan filsafat pada akarnya yang paling manusiawi. Bukan sekadar berpikir, melainkan merasakan, menderita, dan jujur pada kegagalan serta kegetiran diri. Dalam dunia yang dipenuhi narasi kemenangan, ia memilih menulis tentang kegagalan. Dalam masyarakat yang mengagungkan kebahagiaan, ia justru memuliakan penderitaan. Di sanalah letak nilai sejati karya Cioran. Keberanian untuk membongkar tabir, menantang kebiasaan, dan menghadirkan kenyataan manusia dalam bentuknya yang paling telanjang dan tak terelakkan. Bagian 3. Hubungan antara penderitaan, ekspresi, dan kebahagiaan. Di balik reputasinya sebagai penulis yang gemar menari di tepi jurang keputusasaan, Cioran justru menemukan paradoks yang menggetarkan. Seseorang yang menulis begitu dalam tentang kegelapan hidup, di dunia nyata bisa tampil sangat ceria, seolah beban penderitaan itu telah dipindahkan ke dalam karya-karyanya. Orang-orang yang mengenalnya pun sering terkejut. Bagaimana mungkin sosok yang menulis tentang kesia-siaan, kematian, dan kehampaan justru memiliki aura keceriaan yang tulus di hadapan publik? Jawabannya adalah kejujuran dalam mengekspresikan penderitaan, serta kemampuan untuk mengubah luka batin menjadi sesuatu yang kreatif dan katarsis. Cioran tidak berusaha melarikan diri dari penderitaan, tidak pula menutup-nutupi luka. Sebaliknya, ia mengolahnya, menjadikannya bahan bakar untuk menulis dan merenung. Ia percaya, kreativitas adalah keselamatan sementara dari cengkeraman kematian. Sebuah bentuk pelarian yang bukan berarti menghindar, melainkan berani menatap derita hingga ke akar terdalamnya. Setiap kata yang dituangkan adalah usaha untuk memproses dan menaklukkan kegelisahan, sehingga penderitaan tidak lagi menjadi momok, melainkan sahabat perjalanan dalam mengenal diri sendiri. Bagi Cioran, kebahagiaan bukanlah tujuan utama hidup, apalagi sesuatu yang bisa dikejar secara mutlak. Ia melihat kebahagiaan sebagai momen singkat yang sesaat, seringkali menipu, sekadar tabir tipis yang menutupi realitas pahit yang tak ingin diakui. Sebaliknya, penderitaan adalah realitas yang tidak pernah hilang, selalu hadir di balik hiruk-pikuk kehidupan, menunggu untuk diakui dan dipahami. Ketika seseorang berusaha menyingkirkan penderitaan dari hidupnya, ia justru kehilangan kedalaman dan makna yang bisa memperkaya jiwanya. Kejujuran dalam mengekspresikan penderitaan juga menjadi gerbang menuju kebahagiaan yang lebih otentik. Bukan bahagia karena menolak duka, melainkan karena mampu hidup berdampingan dengan luka dan menerimanya sebagai bagian utuh dari pengalaman manusia. Dalam momen-momen terendah dan paling sunyi, manusia sering menemukan cahaya kecil yang tak pernah ia temukan di tengah gemerlap pesta dan kebisingan kebahagiaan semu. Lebih jauh lagi, Cioran melihat bahwa manusia modern terlalu sibuk mencari pelarian dari penderitaan. Kita mengejar kebahagiaan lewat prestasi, hiburan, konsumsi,
dan berbagai cara lain yang hanya bersifat sementara. Segala bentuk kenikmatan itu ibarat candu yang meninabobokan, membuat kita lupa bahwa di balik semua pencapaian dan tawa, ada kegelisahan eksistensial yang tak pernah benar-benar terjawab. Kebahagiaan yang didapat pun terasa hampa, seperti air yang mengalir di atas pasir panas, hilang sebelum benar-benar bisa dirasakan. Dengan memandang penderitaan sebagai bagian alami dari hidup, Cioran mengajak manusia untuk berhenti mengejar fatamorgana kebahagiaan yang abadi. Ia menawarkan alternatif yang sederhana namun mendalam. Hadapi luka, terima keputusasaan, dan olah semua itu dalam bentuk ekspresi yang jujur. Entah dalam tulisan, musik, seni, atau sekadar percakapan batin yang penuh keheningan. Disitulah manusia menemukan kembali dirinya, tanpa topeng dan tanpa ilusi. Kebahagiaan yang dibicarakan Cioran bukanlah kebahagiaan yang berisik, penuh selebrasi dan gemerlap, melainkan kebahagiaan yang lahir dari keterbukaan hati pada pengalaman hidup, baik yang manis maupun yang pahit. Ia bukan perayaan kemenangan, melainkan ketenangan setelah badai, kelegaan setelah tangisan, dan keheningan setelah pergulatan panjang dengan luka. Dan di sana, di titik pertemuan antara duka dan penerimaan, manusia justru menemukan kekuatan baru untuk melangkah lebih jauh, menulis babak baru dalam hidup dengan lebih jujur dan berani. Cioran meneladankan bahwa ekspresi kejujuran atas penderitaan bukan tanda kelemahan, melainkan keberanian yang langka di dunia yang menuntut kita untuk selalu tampak kuat. Dalam keheningan dan air mata, manusia justru tumbuh menjadi pribadi yang utuh. Bukan karena tidak pernah jatuh, melainkan karena selalu bangkit dari keterpurukan dengan membawa pelajaran yang tak bisa diberikan oleh kebahagiaan semu. Melalui ekspresi batin yang jujur, Cioran membuktikan bahwa dalam setiap penderitaan tersembunyi kebahagiaan yang lebih tulus. Kebahagiaan karena telah mengenal diri sendiri, dengan segala luka dan keindahan yang ada. Bagian 4. Kesia-siaan mengejar kebahagiaan dan makna hidup. Dalam dunia yang dipenuhi slogan motivasi dan dorongan untuk mengejar kebahagiaan, Cioran berdiri sebagai suara yang membongkar ilusi kolektif manusia modern. Ia melihat dengan mata yang tajam bahwa hampir setiap tindakan, mulai dari mengejar prestasi, mengumpulkan harta, mencari hiburan, hingga membangun relasi, pada dasarnya digerakkan oleh hasrat mengejar kebahagiaan. Sebuah sensasi ringan yang dirayakan namun cepat sekali menguap. Restoran, perjalanan wisata, belanja, hingga obsesi terhadap pencapaian hidup hanyalah selingan-selingan singkat yang menutupi kegelisahan eksistensial yang lebih dalam. Namun, menurut Cioran, kebahagiaan semacam itu tak ubahnya fatamorgana di padang pasir. Setiap kali manusia meraihnya, kebahagiaan itu segera lenyap, meninggalkan kekosongan yang lebih sunyi daripada sebelumnya. Kita pun terjebak dalam siklus tak berujung, mencari, meraih, kehilangan, lalu kembali mencari. Hidup menjadi roda hamster yang terus berputar, namun tidak pernah benar-benar sampai pada tujuan akhir yang menenangkan. Cioran menegaskan, upaya manusia untuk lari dari penderitaan justru membuat hidup kehilangan makna sejatinya. Dalam pengejaran kebahagiaan yang fana, kita mengabaikan kenyataan bahwa luka dan derita adalah bagian abadi dari eksistensi. Cioran juga sangat kritis terhadap berbagai sistem pemikiran dan kepercayaan yang menawarkan makna hidup secara instan. Agama, moralitas, bahkan filsafat. Menurutnya, semua struktur itu dibangun untuk meninabobokan manusia, memberi penghiburan semu agar penderitaan terasa lebih bisa diterima. Kalimat-kalimat seperti "semua ada hikmahnya", "Tuhan menghendaki demikian", atau segala sesuatu terjadi karena alasan tertentu adalah contoh bagaimana manusia menolak menerima kekosongan makna.
Ia melihat bahwa struktur-struktur itu hanyalah upaya untuk menutupi sunyi alam semesta, yang pada dasarnya tidak pernah memberikan jawaban atas pertanyaan tentang tujuan hidup. Kritik Cioran terhadap sistem seperti agama dan filsafat bukan berarti ia meremehkan kedalaman perenungan manusia. Ia hanya menolak ilusi yang membuat manusia lupa akan realitas pahit. Bahwa hidup tidak menawarkan makna mutlak, dan penderitaan tidak selalu punya alasan tersembunyi yang indah. Upaya mencari makna bagi Cioran seringkali merupakan pelarian dari kenyataan hidup yang absurd. Dalam pandangannya, hidup manusia tak ubahnya titik debu di tengah kosmos, tanpa arah, tanpa tujuan besar yang pasti. Lebih jauh, Cioran mempertanyakan bahkan struktur filsafat yang paling rasional sekalipun, seperti stoikisme, yang berusaha meredam emosi dan menenangkan gejolak batin, agar manusia hidup pada suhu normal. Ia menolak gagasan bahwa emosi dan gejolak batin harus ditekan. Justru, dalam kemarahan, kegelisahan, dan ketakutan, manusia menemukan momen lyrical, saat-saat intens yang menghidupkan dan memperkaya pengalaman batin. Kebahagiaan yang dikejar tanpa kejujuran terhadap luka hanya menghasilkan kedangkalan, sementara menghadapi derita tanpa ilusi justru mengantarkan pada pemahaman yang lebih jernih tentang siapa diri kita dan apa makna kehidupan. Menurut Cioran, kebahagiaan adalah selubung tipis yang menutupi kenyataan, namun cepat robek saat diterpa ujian hidup. Maka manusia terus-menerus mencari penutup baru, menciptakan makna buatan, dan akhirnya hidup dalam siklus kebosanan dan kekosongan. Dalam labirin ini, pencarian makna justru menyesatkan. Seolah-olah manusia ditakdirkan untuk berlari dari pertanyaan yang tidak pernah bisa dijawab, mengisi kekosongan dengan narasi yang ia ciptakan sendiri, sembari menghindari kenyataan bahwa keheningan semesta adalah satu-satunya kebenaran yang pasti. Bagian ini adalah undangan untuk menengok ke dalam, untuk berani mengakui bahwa pencarian kebahagiaan abadi dan makna mutlak seringkali berujung pada kekecewaan yang lebih dalam. Cioran tidak mengajak kita menyerah, tetapi meminta kita berhenti berlari. Dalam menerima absurditas dan keterbatasan, manusia justru dibebaskan dari keharusan untuk selalu bahagia dan menemukan makna. Dengan berani menatap kekosongan, kita menemukan ruang untuk menerima diri sendiri secara utuh, dengan segala kebingungan, luka, dan kerinduan yang tak pernah benar-benar tuntas. Bagian 5. Merangkul keputusasaan dan mengungkap kemanusiaan. Ada sebuah kebenaran sunyi yang bersembunyi di balik setiap kegagalan, air mata, dan malam-malam panjang penuh kegelisahan. Sebuah pelajaran yang sulit diterima oleh dunia modern, yang lebih suka menertawakan luka ketimbang menatapnya dalam-dalam. Cioran, dengan segala keberanian dan ketulusannya, mengajak kita untuk tidak sekadar melihat penderitaan sebagai musibah, melainkan sebagai bagian hakiki dari perjalanan menjadi manusia. Ia mengajak pembacanya berdiri diam di tengah badai keputusasaan, bukan untuk meratap, tetapi untuk merenung dan memahami hakikat kehidupan yang sesungguhnya. Cioran tidak berusaha menutupi kenyataan bahwa hidup kerap kali dipenuhi absurditas dan kehampaan. Ia percaya, justru di sanalah terletak kedalaman pengalaman manusia. Di titik paling rapuh, ketika segala harapan terasa nyaris lenyap. Dalam karya-karyanya, ia berulang kali menolak ilusi pelarian, menolak setiap tawaran solusi instan yang menjanjikan penyembuhan bagi duka batin. Ia menyadari bahwa tidak ada sistem pemikiran, agama, atau moralitas yang bisa benar-benar menghapus penderitaan. Yang dapat dilakukan manusia hanyalah berani menatap keputusasaan itu, mengakuinya, dan perlahan-lahan berdamai dengannya. Sikap ini sangat kontras dengan kecenderungan masyarakat yang selalu mencari jalan pintas menuju kebahagiaan dan kedamaian.
Kita diajari untuk move on dengan cepat, melupakan luka, menutup bab-bab gelap kehidupan, dan segera beralih ke hal-hal baru yang lebih segar. Namun, semakin keras kita menolak keputusasaan, semakin besar bayangan gelap yang tumbuh di bawah permukaan. Keputusasaan yang ditekan tak pernah benar-benar mati. Ia bersembunyi di balik senyuman palsu dan keceriaan pura-pura, menunggu saat yang tepat untuk kembali menguasai jiwa. Cioran menawarkan jalan yang berbeda, jalan sunyi dan berliku yang jarang dipilih orang. Ia mengajak kita untuk menghadapi penderitaan sebagai teman seperjalanan, bukan musuh yang harus dimusnahkan. Dalam salah satu refleksi mendalamnya, ia bertanya, bagaimana jadinya jika wajah manusia mampu benar-benar mencerminkan penderitaan batin yang ia sembunyikan? Apakah kita masih bisa saling berkomunikasi? Ataukah kita akan selalu menutup wajah dengan tangan, malu melihat kenyataan yang terlalu jujur di cermin? Ia ingin mengingatkan kita bahwa kemanusiaan bukanlah sekadar kumpulan senyuman dan tawa, melainkan juga goresan luka, bekas air mata, dan tanda-tanda perjuangan yang tak pernah selesai. Dengan menerima dan merangkul keputusasaan, manusia justru menemukan dimensi kemanusiaan yang lebih otentik dan dalam. Dalam pelukan luka dan kegagalan, seseorang belajar mengenal dirinya sendiri dengan cara yang tak mungkin diperoleh dari keberhasilan semu. Seseorang yang berani merenungi keputusasaan akan lebih mampu berempati kepada sesama. Ia menyadari bahwa di balik wajah-wajah ramah yang ia temui, semua orang menyimpan pergulatan dan kerentanan yang sama. Keberanian untuk tidak menutupi duka adalah bentuk kejujuran yang paling sejati. Kejujuran yang menumbuhkan solidaritas, pengertian, dan kasih sayang yang tulus. Disinilah Cioran menyingkap rahasia terdalam eksistensi. Penderitaan bukanlah lawan kebahagiaan, melainkan lahan subur di mana kedalaman makna, pengertian, dan kekuatan batin bisa tumbuh. Ia mengajarkan bahwa hanya dengan menerima keputusasaan sebagai bagian dari hidup, manusia dapat menggapai kedewasaan emosional dan spiritual. Seseorang yang pernah jatuh ke dalam jurang keputusasaan akan lebih siap berdiri kokoh ketika badai kembali datang, sebab ia tahu bahwa tidak ada luka yang benar-benar sia-sia, tidak ada air mata yang jatuh tanpa meninggalkan pelajaran. Bagian ini menjadi pengingat bahwa di balik semua usaha melarikan diri dari keputusasaan, manusia justru kehilangan peluang untuk mengenal dirinya sendiri secara mendalam. Cioran memanggil kita untuk menempuh jalan kejujuran, jalan di mana air mata dan luka diterima sebagai bagian dari kisah hidup, dan keputusasaan dirangkul sebagai guru yang menuntun kita menuju pemahaman yang lebih utuh akan hakikat manusia. Dalam diam dan duka itulah, manusia menemukan keindahan yang tersembunyi. Keindahan karena berani mengakui bahwa dirinya rapuh, namun tetap tegar menatap hidup apa adanya. Bagian 6. Refleksi pribadi dan keindahan dalam kejatuhan. Ketika membaca Cioran, kita seolah diajak masuk ke ruang sunyi, ruang di mana semua topeng kebahagiaan runtuh, dan kita tinggal berhadapan dengan diri sendiri yang paling telanjang. Di dalam keheningan itu, setiap kalimat Cioran menjadi cermin yang memantulkan luka, kegagalan, bahkan keinginan untuk menyerah. Namun, anehnya, dari kegelapan inilah, seringkali muncul cahaya yang justru tak pernah ditemukan saat kita sibuk berlari dari kenyataan. Inilah paradoks keindahan yang ditawarkan Cioran. Semakin dalam kita jatuh ke jurang keputusasaan, semakin jernih kita memandang arti hidup dan keberadaan diri. Setiap orang, pada titik tertentu dalam hidupnya, pasti pernah merasakan kejatuhan yang sepi. Momen-momen di mana dunia di luar berjalan seperti biasa, sementara di dalam dada, waktu terasa beku dan sunyi. Dalam masa-masa itu, seseorang bisa saja merasa terasing dari segalanya, dari keluarga,
teman, bahkan dari dirinya sendiri. Namun, sebagaimana dialami Cioran dan disuarakan dalam tulisannya, justru di tengah keterasingan itulah ruang refleksi dan pemahaman baru mulai terbuka. Waktu yang dihabiskan dalam kesendirian, memandang keluar jendela atau sekadar menatap langit-langit kamar, memberi ruang bagi jiwa untuk memproses luka, menerima kegagalan, dan perlahan-lahan membangun kembali makna hidup yang lebih jujur. Penulis yang menafsirkan dan merenungi karya Cioran pun mengakui, ada saat-saat dalam hidup di mana kejatuhan terasa begitu nyata dan tak tertahankan. Hari-hari penuh kesepian, jam-jam panjang yang dihabiskan tanpa arah, membawa seseorang pada kesadaran bahwa hidup memang tidak selalu indah dan berwarna. Namun, dalam retrospeksi, justru momen-momen seperti inilah yang paling membekas, membentuk karakter dan kebijaksanaan. Kejatuhan menjadi guru yang keras, namun jujur, menampar ego yang selama ini merasa kuat, dan membuka mata pada kenyataan bahwa makna hidup tidak selalu ditemukan dalam kemenangan, tetapi dalam keberanian untuk menerima kelemahan. Cioran menyadari bahwa tidak semua orang mampu bertahan di dalam keheningan batin seperti itu. Banyak yang memilih pelarian, menumpuk kesibukan, atau membungkus diri dengan tawa palsu. Tetapi ia menawarkan alternatif yang berani. Jatuhlah ke dalam keputusasaan, selami gelapnya, dan rasakan seluruh sakitnya. Sebab dari sanalah, biasanya, lahir keindahan dan pemahaman yang paling sejati. Ia tidak menyuruh kita menikmati penderitaan secara masokis, melainkan mengajarkan bahwa intensitas perasaan saat jatuh, meski menyakitkan, bisa menjadi sumber kekuatan baru yang akan dikenang sepanjang hidup. Refleksi pribadi semacam ini seringkali membawa seseorang pada pemahaman bahwa kebahagiaan bukanlah tujuan mutlak, melainkan efek samping dari keberanian menghadapi luka. Tanpa kejatuhan, mungkin seseorang tidak pernah tahu betapa berharganya berdiri kembali. Tanpa keheningan, tak ada ruang bagi suara hati untuk terdengar. Tanpa air mata, kebahagiaan terasa hambar dan dangkal. Itulah sebabnya, pengalaman jatuh ke jurang keputusasaan bukan sekadar kenangan pahit, tetapi juga awal dari perjalanan pulang ke dalam diri sendiri. Pada akhirnya, bagian ini mengajak kita untuk tidak lagi membenci atau menyesali kejatuhan, melainkan merayakannya sebagai bagian penting dalam pertumbuhan jiwa. Dalam kejatuhan, kita menemukan batas-batas kemanusiaan kita, batas yang membuat kita rapuh, namun sekaligus menumbuhkan ketangguhan. Keindahan hidup tidak terletak pada keberhasilan tanpa celah, melainkan pada kemampuan untuk berdamai dengan luka dan bangkit dengan membawa pelajaran baru. Seperti Cioran, marilah kita belajar menatap gelap tanpa takut, menuliskan kisah duka dengan tinta kejujuran, dan merangkul kejatuhan sebagai jalan menuju kedewasaan batin yang lebih dalam dan bermakna. Di antara bayang-bayang keputusasaan dan nyeri yang tak terucapkan, Emil Cioran menunjukkan pada kita jalur sunyi yang jarang disusuri manusia. Jalan menerima, menghadapi, dan bahkan merangkul sisi gelap kehidupan. Ia tidak mengajak kita untuk memuja penderitaan, tetapi mengajarkan kejujuran yang mendalam, bahwa hidup memang penuh luka, kehilangan, dan absurditas. Bukan kebahagiaan yang mudah dan dangkal yang harus dikejar, melainkan keberanian untuk menatap diri sendiri apa adanya, dengan segala kelemahan dan kejatuhan yang pernah dialami. Lewat kata-katanya yang pahit namun jernih, Cioran menantang setiap pembaca untuk berhenti bersembunyi di balik senyum palsu dan ilusi kebahagiaan. Ia menawarkan pemahaman yang lebih luas tentang makna menjadi manusia. Bahwa penderitaan bukanlah aib, melainkan jendela menuju kedewasaan dan pengertian. Dalam pelukan keputusasaan, manusia menemukan kekuatan baru untuk bangkit, berempati, dan menulis takdirnya sendiri.
bukan karena tak pernah jatuh, melainkan karena selalu mampu berdamai dan tumbuh dari keterpurukan. Kisah Cioran dan refleksi mendalam atas karyanya menjadi pengingat bahwa di balik jurang tergelap kehidupan, selalu ada ruang bagi cahaya. Cahaya yang muncul dari keberanian, ketulusan, dan penerimaan atas seluruh sisi eksistensi kita. Pada akhirnya, di sanalah kemanusiaan sejati bertumbuh. Bukan pada kemenangan tanpa luka, tetapi pada kesediaan untuk hidup utuh, dengan segala air mata, kegagalan, dan harapan yang tetap menyala dalam gelap.